Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Etika Politik Pendidikan, Bapak M. Syarif Khalili, MPDI, serta teman-teman semua yang berbahagia. Jadi lembaga pendidikan Islam sendiri merupakan tempat atau sebuah wadah untuk berlangsungnya proses pendidikan Islam guna menanamkan nilai-nilai agama, sains, dan budaya agar tetap lestari dan dapat mengangkat derajat dan martabat kehidupan manusia. Islam sendiri masuk di Indonesia menurut beberapa sumber mengatakan masuk melalui wilayah Jawa, ada pula yang mengatakan dari Sumatera Utara. Para ahli di sini berpendapat bahwa para pedagang Islam transit di pesisir pantai Sumatera untuk beberapa lama guna menurunkan muatan dan mengisi daya dengan muatan lokal, kemudian berlayar lagi. Rutinitas ini yang menjadikan para saudagar, para pedagang muslim tersebut membentuk suatu komunitas dan pemukiman di daerah tersebut, dan dari sini mampu memperkenalkan nilai-nilai Islam, terutama hukum Islam mengenai perdagangan serta hukum-hukum Islam lainnya. Lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelum masa kolonial Belanda, yaitu yang pertama adalah masjid, atau di daerah Jawa biasa dikenal dengan nama langgar. Untuk langgar sendiri fungsinya pada masa itu yaitu sebagai tempat pendidikan, tempat menimba ilmu-ilmu keislaman baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Yang kedua yaitu pesantren. Pesantren di sini pertama kali muncul di Jawa, didirikan oleh Syekh Maulana Malik atau lebih dikenal dengan Syekh Maulana Maghribi. Sebelum Islam datang, sudah ada lembaga-lembaga yang mirip atau bahkan sama seperti pesantren. Di lembaga ini merupakan lembaga pendidikan Jawa kuno yang melaksanakan praktek pengajarannya sama dengan model pesantren. Lembaga pendidikan Jawa kuno itu bernama Pawiyatan. Di lembaga tersebut tinggal seorang Ki Ajar dan seorang cantrik dan seorang Ki Ajar. Ki Ajar merupakan seorang yang mengajar, sedangkan cantrik merupakan seorang yang belajar. Dari sinilah Syekh Maulana Maghribi mengambil referensi guna lebih cepat penyebaran agamanya. Beliau membuat model pendidikan yang mirip dengan Pawiyatan yang dikenal dengan pesantren. Untuk hal itu, fungsi dari pesantren sendiri yaitu sebagai tempat mentransfer ilmu dan membina sikap beragama warganya. Pada tingkat dasar, anak didiknya itu diajar mengenal dasar-dasar agama dan Al-Quran. Pada masa kolonial Belanda, di sini peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam semakin kokoh, dikarenakan pada masa itu di lembaga-lembaga pesantren bisa mengajarkan kitab-kitab atau dasar-dasar agama, pendidikan-pendidikan agama. Sedangkan di dalam pendidikan pada masa kolonial Belanda hanya diajarkan ilmu-ilmu umum saja. Adapun metode yang digunakan dalam pendidikan pesantren, yang pertama yaitu metode sorogan atau bisa disebut layanan individual. Dalam metode ini, seorang kiai hanya menghadapi satu santri saja, lalu santri tersebut masih dalam tingkatan dasar atau sekelompok kecil santri yang masih dalam tingkatan dasar. Tata caranya yaitu santri tersebut menyodorkan kitab di hadapan kiai, kemudian sang kiai membacakan beberapa bagian dari kitab itu, lalu santri tersebut mengulang-ulang bacaan tersebut hingga ia benar-benar bisa membaca dengan baik. Setelah ia bisa menguasai materi lama, dia akan bisa naik tingkat kepada materi selanjutnya. Yang kedua yaitu metode wetonan. Di sini metode wetonan bisa disebut juga dengan bandongan atau layanan kolektif. Dalam metode ini,
mengajarnya itu dengan sistem ceramah. Jadi kiai membaca kitab di hadapan sekelompok santri tingkat lanjutan dalam jumlah besar pada waktu yang sudah ditentukan, seperti sesudah sholat berjamaah. Biasanya ada kegiatan seperti ini, seperti sholat berjamaah subuh ataupun isya. Dalam metode ini, kiai biasanya membacakan, menerjemahkan, lalu menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit dalam kitab tersebut. Para santri menyimak bacaan kiai sambil membuat catatan tentang penjelasan di sebelah atau di pinggir-pinggiran kitab. Metode selanjutnya yaitu metode musyawarah, yang merupakan belajar dalam bentuk seminar atau diskusi. Dalam pembahasan metode ini biasanya itu membahas adanya masalah-masalah yang berhubungan dengan materi pembelajaran santri di tingkat tinggi. Metode ini menekankan kepada keaktifan dalam pihak santri. Jadi santri harus aktif dalam mempelajari dan mengkaji buku yang telah ditentukan oleh kiai tersebut. Untuk lembaga pendidikan selanjutnya yaitu surau. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat umat Islam untuk beribadah. Tempat umat Islam untuk melakukan ibadah, sholat, mengaji, dan sebagainya. Dari Christine Dobbin mengatakan bahwa surau adalah rumah yang didiami oleh pemuda yang telah akil balik, terpisah dari rumah keluarganya yang menjadi tempat tinggal dan juga keluarganya yang menjadi tempat tinggal wanita dan anak-anak. Surau pertama kali dibangun oleh Raja Aditya Warman di sekitar Bukit Gobak untuk tempat ibadah orang-orang Hindu ataupun Buddha. Setelah Islam masuk ke daerah Minangkabau, surau mengalami proses islamisasi, memiliki fungsi lebih luas lagi yaitu sebagai lembaga pendidikan Islam. Sistem pendidikan di surau ini tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas, jadi murid hanya dibedakan sesuai dengan tingkat keilmuannya. Proses belajarnya pun juga tidak kaku, diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok mana yang ia kehendaki. Dalam proses pembelajaran ini, murid tidak memakai meja ataupun papan tulis, jadi hanya ada kitab kuning sebagai sumber utama ilmu. Selanjutnya untuk metode utama dalam proses pembelajaran di surau yaitu dengan metode ceramah, membaca, dan menghafal. Terus untuk materi pembelajarannya yang diberikan Syekh kepada murid-murid ini dilaksanakan sambil duduk di lantai dalam bentuk setengah lingkaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.